Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum belajar ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu, menyiapkan diri, menyiapkan peralatan belajar, dan kemudian memfokuskan diri untuk memulai pelajaran hari ini. Jika sudah mempersiapkan semuanya, maka langsung saja kita akan melanjutkan ke materi 3, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Silahkan disimak untuk materi yang ketiga ini ya. Nah, di materi 3, menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ini, kita akan membahas part 2-nya, yaitu lanjutan dari poin nomor 3 dan poin nomor 4. Untuk poin nomor 1, perba dan nomina, serta poin nomor 2, afiksasi, sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya, yaitu di video part 1. Di video kali ini, part 2-nya, kita akan membahas poin nomor 3, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, serta poin nomor 4, kalimat simpleks dan kompleks. Silahkan anak-anak semua perhatikan lanjutan dari kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi poin 3, yaitu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa itu kalimat definisi dan apa itu kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lainnya, di mana kalimat definisi ini membantu pembaca untuk mengetahui atau memahami istilah-istilah yang sering muncul dalam sebuah tulisan. Biasanya kalimat definisi itu letaknya di awal setiap paragraf. Kemudian, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Intinya, kalimat deskripsi ini menggambarkan benda yang lebih spesifik ciri-cirinya. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan tabel perbedaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi yang ada di layar. Kita akan membedakan kedua kalimat ini berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi itu memiliki ciri-ciri yang pertama menggunakan kopula. Kopula itu seperti adalah, merupakan, yaitu. Jadi kalau ada kalimat yang menggunakan adalah, merupakan, dan yaitu, itu disebut dengan kalimat definisi. Kedua, ciri-cirinya menjelaskan gambaran umum. Dan yang ketiga, jika dibalik tidak mengubah atau tidak mengubah makna kalimat, itu maksudnya. Nah, perhatikan contohnya. 1. Kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Contoh yang kedua, kesenian merupakan bagian dari budaya yang dijadikan sebagai sarana ekspresi. Nah, kedua kalimat ini jika diubah, tidak akan mengubah makna kalimatnya. Contoh, mamalia yang berkaki 4 adalah kucing. Sama saja dengan contoh yang ada di layar. Kucing adalah hewan mamalia berkaki 4. Atau contoh yang kedua, jika diubah menjadi sarana ekspresi yang menjadi bagian dari budaya adalah kesenian, sama halnya dengan contoh yang ada di layar. Kesenian merupakan bagian dari budaya yang dijadikan sebagai sarana ekspresi. Jadi, jika kalimat definisi dibalik tidak akan mengubah makna kalimatnya. Itu maksudnya. Berikutnya, kalimat deskripsi yang memiliki ciri-ciri merujuk pada hal-hal khusus yang ditangkap panca indera seperti mata, telinga. Yang kedua, menggambarkan sesuatu yang lebih spesifik, artinya lebih mendetail. Dan yang ketiga, tidak bisa dibalik atau diubah. Berbeda dengan kalimat definisi tadi, yang kalimatnya bisa diubah dan tidak akan mengubah makna kalimat. Tapi kalau kalimat deskripsi itu tidak bisa diubah atau dibalik. Nah, perhatikan contohnya.
Yang pertama, kucing memiliki bulu yang sangat lebat. Contoh yang kedua, manusia memiliki 2 buah tangan dan 2 buah kaki. Atau membedakannya secara sederhana seperti ini. Kalau kalimat definisi menggunakan adalah, merupakan, dan yaitu. Kalau kalimat deskripsi menggunakan kata memiliki. Kata memiliki merujuk kepada penekanan kepada hal-hal yang lebih spesifik atau mendetail dari benda, orang, atau objek yang diobservasi. Yang terakhir, poin keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Silahkan perhatikan pada layar untuk mengetahui apa itu kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri dari satu struktur kalimat atau satu klausa dengan satu kata kerja utama. Kalimat simpleks disebut juga dengan kalimat sederhana yang hanya berpola subjek, predikat, objek atau SPO, atau juga subjek, predikat, keterangan atau SPK. Ada juga yang berpredikat SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Sementara kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola atau struktur kalimat dan dipisahkan oleh sebuah konjungsi atau kata hubung. Dibedakan dalam 2 jenis, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Berikutnya contoh kalimat simpleks. Silahkan perhatikan 4 contoh kalimat simpleks yang ada di layar. Beruang tersebut terjepit di pintu kandang. Beruang tersebut subjek, terjepit predikat, di pintu kandang keterangan. Jadi polanya hanya SPK. Berikutnya, koala merupakan hewan yang suka tidur. Koala subjek merupakan predikat, hewan yang suka tidur pelengkap. Jadi hanya terdiri atas pola subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh ketiga, Andi bermain sepak bola. Polanya subjek, predikat, objek. Contoh yang keempat, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Polanya subjek, predikat, objek, keterangan. Lebih jelasnya silahkan perhatikan yang ada di layar. Sudah diwarnai berdasarkan warna keterangannya. Berikutnya 2 jenis kalimat kompleks. Yang pertama, kalimat majemuk setara atau kalimat kompleks parataktik. Terdiri atas 2 struktur atau lebih yang dinyatakan dengan hubungan konjungtif atau kata hubung yang sejajar dengan makna. Contoh kata hubung yang sering digunakan adalah dan, tetapi, atau yang ada di dalam kurung. Contohnya silahkan perhatikan pada layar. Ada 2 klausa yang membentuk kalimat di contoh kalimat majemuk setara. Yang pertama ada berpola SPPL dan yang kedua juga berpola SPPL dipisah oleh sebuah konjungsi dan. Klausa yang pertama adalah kalimat yang berbunyi yang pertama disebut makhluk hidup, sementara klausa yang kedua berbunyi yang kedua disebut makhluk mati. Jenis yang kedua adalah kalimat majemuk bertingkat atau kalimat kompleks hipotaktik. Terdiri atas 2 struktur atau lebih yang dinyatakan dengan hubungan konjungtif atau konjungsi yang tidak sejajar dengan makna. Contoh konjungsinya apabila, jika, karena, dan ketika yang ada di dalam kurung. Untuk contoh, perhatikan yang ada di layar, sebuah kalimat yang terdiri atas 2 klausa. Klausa yang pertama berpola subjek, predikat, dan pelengkap dipisah oleh konjungsi apabila. Lalu klausa yang kedua berpola subjek dan predikat. Poin penting yang menjadi pembeda antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat adalah penggunaan konjungsinya. Perhatikan saja jika di kalimat menggunakan konjungsi dan, tetapi, atau yang menghubungkan antara 2 klausa, berarti itu termasuk ke dalam kalimat majemuk setara. Sementara jika dalam sebuah kalimat yang terdiri atas 2 klausa
yang dipisah oleh konjungsi apabila, jika, karena, atau ketika, itu merupakan kalimat majemuk bertingkat. Demikianlah materi 3 menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Selamat belajar.